Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh Ibu Desli Wahyuni selaku Kepala SMK Negeri 24 Jakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Rina, sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mohon izin Bu Desli, pada kesempatan kali ini saya Arina Rahmawati selaku calon guru penggerak angkatan 9 izin untuk mewawancarai Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu Desli dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Sebelum saya jawab bagaimananya, mungkin di sini kita perlu titikkan dulu pada pusat pertanyaan, yakni dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika ini kan lebih mengacu kepada permasalahan yang benar dan benar, ya. Tapi kalau misalnya bujukan moral itu udah jelas-jelas tuh gampang mengambil keputusannya, yakni antara benar dan salah. Nah mungkin ketika saya mungkin menemukan sebuah permasalahan yang memiliki dilema etika, nah yang menjadi patokan saya ini adalah benar dan benar. Maka ketika benar dan benar ini perlu adanya regulasi pendukung dalam membuat kebijakan. Nah regulasi pendukung itu seperti apa sih? Ya tentunya erat hubungannya dengan visi dan misi sekolah kita, kemudian dengan penerapan di mana sekolah kita SMK Negeri 24 juga kan sebagai sekolah BLUD yang memiliki regulasi berbeda tentunya dengan regulasi reguler. Ya, nah oleh karenanya maka yang terpenting dalam mengamati sebuah dilema etika ini perlu dan komitmen bersama dalam implementasinya untuk menaati regulasi yang ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Desli. Jadi selain kolaborasi juga penting terkait dengan regulasi yang berlaku ya Bu ya. Betul. Baik Bu Desli, mohon izin kita akan berlanjut kepada pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bu Desli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Itu dia ya, dalam yang tadi saya bilang itu dilema etika ya mengacunya. Intinya gini Bu Rina, tidak semua kebijakan kita itu memuaskan, dapat memuaskan orang. Dan kan perlu ada tuh paradigma dilema ya, kalau tidak salah artinya ada 4 paradigma dilema di mana ya 4 paradigma ini mengacu kepada meminimalisir resiko-risiko dari kebijakan yang kita ambil ya. Nah, kebijakan yang kita ambil ini tentunya ya berbasis etika dan tadi harus sesuai dengan visi misi sekolah kita tadi. Baik, terima kasih Bu Desli. Berarti memang selain harus bijak juga harus sesuai visi misi sekolah. Betul. Dan tentunya berkaitan dengan paradigma harus sesuai dengan nilai-nilai sekolah yang dianut ya Bu ya. Betul. Baik, mohon izin Bu Desli kita akan berlanjut untuk pertanyaan yang ketiga Ibu. Untuk selanjutnya bagaimana atau apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Mungkin kalau prosedur intinya dalam permasalahan ini sebenarnya 2 sih ya Bu Rina, yakni komunikasi dan kolaborasi. Kalau sudah terwujud sebuah komunikasi, maka dalam pengkoordinasian tentunya kita sangat mudah karena komunikasi harus 2 arah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya yang tadi Bu Rina tanyakan? Ya tentunya saya akan mengomunikasikan nih kepada jajaran saya. Siapa saja jajaran saya? Ya intinya manajemen terlebih dahulu. Kemudian kalau ini terkait dengan guru, maka guru tersebut yang saya
ajak untuk berkomunikasi dan kita ambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jadi artinya mufakat ini merupakan keputusan dari kita bersama dan bukan atas ego misalnya pribadi saya ataupun guru tersebut. Intinya ketika ada masalah, maka tak ada masalah yang tak ada solusinya kalau kita dapat komunikasikan dengan baik. Itu saja. Luar biasa, terima kasih Bu Desli. Berarti memang penting sekali musyawarah mufakat dan tentunya komunikasi dan kolaborasi ya Bu ya. Betul. Dan Ibu sebagai pemimpin juga sudah menunjukkan bijaksana ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, mohon izin untuk pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Desli telah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Nah, tadi yang saya katakan, ketika kita sesuai dengan regulasi dan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita komunikasikan dengan baik, saya yakin sih ini bagian dari prosedur awal yang lebih efektif. Jadi tadi jargon saya, tak ada masalah yang tak ada solusinya bila mana kita komunikasikan dengan baik. Itu Bu Rina. Berarti intinya semua masalah ada solusi ya Bu? Betul. Baik, mohon izin Ibu kita berlanjut kepada untuk pertanyaan selanjutnya yang kelima Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, kadangkala budaya-budaya masyarakat yang lebih cenderung bahwa tuh nilai-nilai itu memang terkadang memiliki nilai budaya yang yang masa iya sih kita tidak memanusiakan manusia. Contoh gini Bu Rina, yang sekarang kebijakan yang ada nih, biasanya kita kalau rapat itu kan suka ada makan dan minum ya. Nah, regulasi saat ini makan dan minum untuk ASN yang istilahnya bekerja masih pada tahap 8 jam, durasi 8 jam, itu sudah tidak boleh gitu. Nah, kadangkala ketika kita misalnya rapat, itu kan kalau misalnya sedang istilahnya temanya lebih asik, kadang-kadang sampai di luar jam 12 tuh. Ya, kan waktunya tuh wajib makan dan minum. Nah, sementara ada regulasi nggak boleh. Nah, ini bagaimana kita dapat mengomunikasikan dengan baik. Jadi, insya Allah kalau sebelumnya, jadi sebelum regulasi itu kita terapkan, maka sosialisasi ini tak kalah pentingnya. Jadi harus kita komunikasikan dengan baik dan sosialisasikan sehingga semua stakeholder yang ada di bawah kita itu memahami. Dan saya yakin apabila kita bisa mensosialisasikan, mengomunikasikan dengan regulasi-regulasi yang tercantum, itu insya Allah bisa dipahami dengan baik oleh semua warga SMK Negeri 24. Oke, luar biasa. Berarti memang harus ada komunikasi terkait sosialisasi regulasi ya Bu ya? Betul. Baik Ibu, izin berlanjut untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Desli telah jalankan? Baik. Biasanya Bu Rina, kalau dalam sebuah penanganan kasus ini saya memetakan misalnya antara kasus yang ringan, sedang, yang mungkin berat. Nah, kalau yang ringan itu biasanya langsung langsung, tetapi kalau yang sifatnya ringan ini biasanya perlu adanya komunikasi di manajemen. Nah, tapi kalau sifatnya berat, maka perlu sekali itu adalah kolaborasi di mana kata mufakat, kebersamaan ini yang menjadi tujuan utama kita.
Oke, berarti memang perlu adanya pengklasifikasian ya Bu Iya, ya? pemetaan kalau saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ketujuh, apakah atau adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika Bu? Nah, biasanya mempermudah tentunya semua peran stakeholder keluarga besar SMK Negeri 24 ini memiliki tupoksi masing-masing. Ini kalau misalnya memiliki faktor yang selama ini mempermudah, itu sangat mempermudah sekali karena setiap individu memiliki, oh ya tupoksi saya di sini, oh ya tupoksi saya di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan hubungannya kita sudah membuat budaya bahagia, kalau saya andaikan, itu saya rasa sangat mempermudah sekali. Oke, alhamdulillah Ibu ya. Dan untuk pertanyaan terakhir Ibu, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kiranya dapat Ibu petik dari pengalaman Bu Desli mengambil keputusan dilema etika Ibu? Oke. Pengambilan keputusan yang baik ini akan mempengaruhi kehidupan. Dan kalau kita berbicara kehidupan, maka kita berbicara masa depan. Ya sekarang yang menjadi customer kita adalah anak bangsa. Nah oleh karenanya kita akan menjadi teladan serta dapat memotivasi murid atau CTV sekolah, warga sekolah yang hal ini selaras sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kata bahagia ini yang menjadi tujuan kita bersama. Mungkin ini tentunya keselamatan dan kebahagiaan ini adalah junjungan yang setinggi-tingginya dari tujuan kita dalam hidup. Mungkin itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Desli atas penjelasannya. Saya juga semakin termotivasi dan juga terinspirasi ya Bu. Mudah-mudahan Bu Desli selalu sehat. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesempatannya berkenan saya wawancarai. Baik, demikian wawancara saya bersama dengan Ibu Desli Wahyuni selaku Kepala SMK Negeri 24 Jakarta. Terima kasih, salam sehat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dia telah meluangkan waktunya. Mohon izin saya Arina Rahmawati selaku CGP Angkatan 9 pada kesempatan kali ini izin untuk mewawancarai Ibu Dia. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dia Kurniawati selaku Kepala SMA Negeri 58 Jakarta. Ya. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Dia, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika atau seputar dilema etika ya Bu ya. Untuk pertanyaan awal ya Bu ya, pertama selama ini bagaimana Bu Dia selaku pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih nih Bu Arina selaku CGP Angkatan 9 telah bersedia juga ya bertemu dengan saya untuk wawancarai ya terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ya. Ya, alhamdulillah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dan dalam keadaan sehat walafiat.
Nah, terkait pertanyaan dari Bu Arina itu, saya selaku Kepala SMA 58 Jakarta memang seringkali bertemu dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral ya. Seringkali itu datang bisa dari internal maupun dari eksternal gitu. Jadi cara pendekatannya agak berbeda ya. Kalau yang datangnya dari internal bagaimana, seperti apa, lalu yang dari eksternal juga seperti apa, itu agak berbeda pendekatannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Diah. Berarti untuk pendekatannya dalam menyelesaikan dilema etika dan juga moral berbeda-beda ya Bu ya? Iya. Tergantung dengan kasusnya barangkali seperti iya. itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu Diah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terkait kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Iya. Nah, untuk dua hal tersebut yang sering kali saya alami itu, saya tidak bekerja sendiri ya. Tentunya saya punya tim manajemen yang terdiri dari para wakil, kasubag, kemudian para staf, ada tim pengembang sekolah juga yang selama ini saya sering ajak rembukan gitu ya. Kita koordinasi, kita komunikasi, kita bahas bersama-sama tentang permasalahan-permasalahan yang timbul yang ada di sekolah. Jadi saya mendapatkan masukan-masukan juga dari tim saya terkait dengan masalah gitu yang timbul, sehingga ketika memutuskan untuk menyelesaikan persoalan, kita kadang-kadang menyepakatinya terlebih dahulu. Jadi bukan saya one man show ya, bukan bekerja sendiri, tapi kita punya tim. Di samping itu kita juga mengacu kepada regulasi atau aturan yang sudah berlaku ya. Itu yang harus pertama kali kita jadi acuan, jadi pedoman, yaitu regulasinya seperti apa. Tidak boleh kita keluar dari regulasi yang ada. Kemudian kita juga punya pimpinan ya, kita punya ada pengawas, ada sudin, bahkan dari dinas ya. Kita seringkali berkonsultasi juga ya dengan pengawas, dengan sudin maupun dengan dinas pendidikan, seperti itu. Luar biasa, berarti memang perlu ada koordinasi dan kolaborasi ya Bu ya, betul. Baik dari internal sekolah maupun eksternal sekolah. Iya, betul sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Diah lakukan selama ini? Iya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, pertama selalu saya koordinasi dengan tim manajemen. Para wakil biasanya saya ajak duduk bareng, kita bahas, dan itu nanti kita petakan lah kasusnya itu apakah ringan atau termasuk sedang atau berat ya. Jadi penyelesaiannya pun juga tergantung dari jenis kasusnya. Kalau kasusnya ringan ya mungkin kita hanya melibatkan tim manajemen, wali kelas gitu ya, tim pengembang seperti itu. Tapi kalau udah agak sedang mungkin kita perlu mengundang orang tuanya, mengundang juga pengawas. Bahkan kalau kasus yang berat kita bisa mengundang misalnya stakeholder yang lain, misalkan dari Bapak Kapolsek kita undang juga ya, kemudian dari orang tua ya, bahkan kadang-kadang mungkin dari pihak aparat hukum lah ya, yang bisa kita minta tolong. Kalau udah kasusnya berat, misalkan kasus bullying gitu ya, yang agak berat gitu ya, nah itu kadang-kadang kita perlu juga masukan dari stakeholder seperti itu. Berarti memang benar sekali ya Bu ya, saya juga sependapat penting sekali memetakan masalah ya Bu ya. Iya betul. Ringan, sedang dan berat. Iya. Menarik sekali ya Bu. Baik Bu Diah, selanjutnya untuk pertanyaan keempat ya Bu, hal apa saja yang selama ini Bu Diah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang pertama itu pasti kita harus mengidentifikasi dulu jenis-jenis masalahnya ya, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Kalau yang bujukan moral kan udah jelas ya, ini salah benarnya ya, udah jelas, itu juga kita gampang ya memutuskannya. Tapi kalau yang dilema etika kan sama-sama benar,
Nah itu kita harus punya skala prioritas ya, dan kita pendekatannya harus lebih humanis ya, lebih memanusiakan gitu ya, harus manusiawi, dan kita harus lebih banyak rasa empati, harus simpati gitu. Jadi tidak hanya semata-mata kepada aturan atau tata tertib gitu ya. Jadi pendekatannya lebih ke humanistik lah, seperti itu lebih efektif. Nah, ketika kita misalkan ada kasus siswa gitu yang banyak masalah, itu kita sampai ke konferensi kasus juga, kita undang sampai ke guru BK-nya, wali kelasnya, tim pengembang, semua kita duduk bersama anaknya ya, kita rangkul gitu ya, kita ketuk, kita sentuh hatinya, lebih memanusiakan, sehingga akibatnya dampaknya lebih efektif. Jadi anak tersebut akhirnya tersentuh hatinya dan akhirnya mau berjanji untuk merubah sikapnya, seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Berarti memang terkait dengan hal yang efektif dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan itu memang penting sekali adanya pendekatan humanis ya Bu. Iya, betul. Tidak berpaku juga pada aturan, tapi bagaimana caranya memanusiakan manusia atau Iya. peserta didik. Iya, Gitu ya Bu ya. betul sekali. Menarik sekali. Oke, selanjutnya ya Bu ya, untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Diah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, nah itu tadi, kadang-kadang tantangannya bahkan datangnya dari internal, bukan hanya dari eksternal. Ya kalau dari eksternal kan udah jelas ya, orang luar ibaratnya ya, yang kadang-kadang mungkin ingin mengambil keuntungan tersendiri lah atau tertentu lah. Tapi kalau dari internal itu kita agak sulit ya, karena dia bagian dari keluarga besar kita sendiri ya. Ibaratnya kalau orang tua punya anaknya nakal, kan ibaratnya kita tidak langsung menghukum ya, tapi memberi peringatan dulu ya, kemudian menasehati, kemudian memantau secara terus-menerus perkembangannya seperti apa. Kalau masih nakal juga ya kita bisa kasih sanksi, tapi sanksinya ringan. Masih nakal lagi ya, bisa kita kasih sanksi tapi agak berat. Jadi kayak gitulah istilahnya, kalau kita membina gitu ya di dalam itu juga kita harus pakai pendekatannya, harus hati-hati. Seperti itu. Jadi itu yang paling berat kalau tantangannya dari internal gitu. Berarti sebetulnya tantangan itu tidak hanya terpaku pada dari luar saja ya Bu Iya, ya. Justru betul. dari dalam itu yang mungkin jadi ujian yang cukup. Iya, yang kadang-kadang memang jadi berat juga ya, Berat kendala ya. yang cukup berat. Menarik sekali Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan ke-6 Bu, apakah Bu Diah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya. Nah, jadi kalau saya selaku pimpinan selalu memiliki jadwal khusus untuk berkoordinasi ya. Misalkan setiap hari Jumat itu kita koordinasi dengan para wakil dan kasubag untuk mengevaluasi ya apa yang sudah kita laksanakan di satu minggu ke belakang dan apa yang akan kita laksanakan satu minggu ke depan. Kita evaluasi lah apa kekurangan-kekurangan, mungkin kita ada yang terlewat, mungkin ada miskomunikasi juga. Disitulah nanti akan terbuka semuanya. Jadi memang koordinasi itu penting sekali, minimal seminggu sekali untuk yang istilahnya yang manajemen inti lah ya, para wakil dan kasubag. Tapi dengan tim manajemen yang lain juga saya membuat jadwal khusus ya, paling nggak sebulan sekali itu ada jadwal khusus koordinasi dengan tim manajemen. Kemudian untuk bapak ibu guru dan karyawan juga saya ada koordinasinya, yaitu yang disebut dengan briefing. Briefing itu bisa sebulan sekali juga, bisa kadang-kadang sebulan 2 kali, tergantung ya. Kalau kita memang urgen sekali harus ada yang disampaikan ya, kita bisa juga mendadak briefing gitu, rapat gitu, bisa juga. Jadi jadwalnya itu ada yang mendadak, ada yang tertentu gitu, terjadwal gitu. Berarti untuk koordinasi ataupun kolaborasi dengan pihak sekolah, manajemen maupun guru ada yang terjadwalkan, ada juga yang berdasarkan kebutuhan ya Bu ya. Iya, betul. Apabila mendesak mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Baik Ibu, izin melanjutkan untuk pertanyaan ke-7 ya Bu ya.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Diah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, saya sering sekali berkonsultasi ya dengan pimpinan, terutama dengan atasan. Nah, kalau tergantung ya, kalau kasusnya kesiswaan ya kita konsultasinya ke atasan yang bidang kesiswaan. Kalau masalah keuangan misalnya kita juga konsultasinya ke bagian keuangan. Jadi semua udah ada jalurnya masing-masing. Itu sangat efektif dalam membantu saya mengambil keputusan. Jadi tidak semata-mata saya putuskan sendiri. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang seiring dengan berjalannya waktu ya, saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah yang sering kali menemui permasalahan ya, menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, itu semakin mengasah keterampilan saya untuk menjadi lebih wise gitu ya, lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Jadi memang diperlukan yang namanya masalah, kasus itu memang kita perlukan sebagai bahan ujian lah ya untuk saya selaku leader gitu ya, untuk membuat saya menjadi lebih baik lagi. Jadi istilahnya saya membutuhkan jam terbang lah ya sebagai pemimpin sebagai kepala sekolah. Ya semakin banyak, semakin tinggi jam terbangnya ya tentunya akan membuat saya semakin teruji lagi. Jadi itulah hikmah yang saya petik dari permasalahan-permasalahan sehari-hari yang saya alami ya di sekolah. Bukan sebagai hal yang negatif, justru itu sebagai ujian buat saya untuk saya menjadi semakin terampil lagi sebagai seorang leader gitu. Luar biasa, terima kasih Bu Diah, sangat menginspirasi sekali. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bu Diah. Dengan demikian berakhir pula sesi wawancara bersama Ibu Diah Kurniawati selaku Kepala SMA Negeri 58 Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih juga Bu Salam Arina. sehat. Semoga sukses CGP-nya. Amin, terima lulus kasih dengan Ibu. predikat terbaik. Amin, terima kasih Ibu. Kami akhiri, mohon izin Ibu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah.